Goedemorgen Indonesia, selamat datang di Keliling Dunia Belanda, di mana saya, Reza, dan istri saya, Bre, akan mengelilingi atau mengeksplor daerah Belanda nih. Di mana hari ini kita sedang dalam perjalanan untuk menuju desa paling hits ya. Salah satu desa paling hits dan juga paling bagus di Belanda, yaitu desa Giethoorn ya. Nah, desa ini sekitar kurang lebih 2 jaman dari Eindhoven atau kota kita tinggal, dan juga sekitar 1,5 jam dari Amsterdam. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang liburan ke Amsterdam nih, bisa mampir dulu nih ke desa ini, karena katanya saking bagusnya desa ini terlihat seperti lukisan gitu. Kalau kalian lihat di foto-fotonya di internet juga itu katanya bagus banget kan. Nah, makanya pasti kalian penasaran ada apa aja dan apa aja yang bisa kita lakuin di sana. Makanya ikuti petualangan kita hari ini di Giethoorn. Oke, let's go. Nah, jongens, akhirnya kita udah sampai nih di Giethoorn. Kita baru saja parkir mobil nih, karena di desa ini tidak ada jalan mobil nih, jongens. Jadi cuman ada untuk jalan kaki dan naik sepeda. Makanya desa ini disebut juga Venetianya Belanda atau Hollandse Venetië kalau di sini dibilangnya gitu. Karena ya tadi itu seperti di Venetia tidak ada jalan mobil ya. Nah, makanya nih desa ini sebenarnya bagus banget ya. Jadi cuman ada jalur perahu doang gitu, tapi jangan disamain kayak di Banjarmasin ya. Itu pastinya beda gitu, ini kan di Belanda gitu. Nah, makanya keburu telat nih, kayaknya udah mau siang ya. Kita langsung berangkat aja deh. Nah, kan udah aja di belakang udah manggil katanya, udah cabut yuk, sudah daripada telat cepetan katanya. Makanya kita langsung masuk aja yuk, let's go. Desa Giethoorn terletak di bagian utara Belanda dan merupakan destinasi turis yang populer di Belanda. Awalnya desa ini adalah rawa. Kanal-kanal di seluruh wilayah Giethoorn ini dibangun sebagai pembatas agar air tak lagi menggenangi tanah, sehingga lahan dapat diolah dan ditinggali. Nah, kemudian warga Giethoorn malah menjadikan kanal sebagai pengganti jalan dan mempercantik desa mereka. Saking cantiknya nih, malah membuat Giethoorn terkenal dan didatangi banyak turis. Nah, jadi jongens, sambil jalan kita menuju ke tempat sewa perahu, karena hari ini sedang lumayan bagus ya cuacanya. Dan pastinya kalau ke Giethoorn nggak naik perahu mah aduh bagai sayur kurang garam gitu. Hambar dong gitu. Dan makanya nih kita mau sewa perahu. Tapi sebelumnya sambil jalan kita sambil cerita tentang sejarah di Giethoorn ini ya. Jadi Giethoorn ini, desa ini sudah ada sekitar 800 tahun ternyata Skat. Jadi 800 tahun, dan pada 1958 desa ini sempat dipakai sebagai tempat syuting film namanya Van Fair, dan itu dia sempat terkenal tuh filmnya membludak itulah booming gitu. Makanya tempat ini juga jadi terkenal. Nah, si desa ini kanal-kanalnya ini jongens, jadi ini tuh dibuat pakai tangan pada zaman dahulu gitu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu juga kan? Ya tuh, bahkan orang sini juga nggak tahu. Banyakannya di kanal-kanal itu dibuat bener-bener pakai tangan zaman dahulu itu. Jadi semuanya ya pada zaman dahulu kan belum ada peralatan canggih itu. Makanya tempat ini dipakai ya dibuatnya ya pakai tangan aja gitu, natural gitu. Makanya nih jadi penasaran banget nih kita, karena di belakang kita nih udah mulai terlihat seperti ada perahu-perahu ya. Jadi kita akan langsung aja sekarang ke tempat sewa perahunya. Oke, let's go, ikutin terus ya. So, jongens, kita udah sampai nih sekarang di tempat penyewaan perahunya ya. Ini di belakang nih. Nah, karena kita itu menyewanya dengan proses reservasi online, nanti akan dikasih lihat juga itu websitenya di sana. Jadi kita sekarang tinggal ngambil aja tiketnya di locker gitu. Nanti akan dikasih lihat di sana ya. Dan harganya nanti akan saya jelasin juga nanti ya. Jadi tadi kenapa kita memilih untuk reservasi, karena pada waktu saat seperti ini corona gitu, dan juga ini weekend pasti itu agak ramai. Jadi lebih baik memang reservasi di websitenya. Kalian bisa sewa di situ dan nanti dapat kode locker di sana, tinggal tadi masukin kayak gitu, nanti dapat langsung kuncinya dan kita bisa langsung jalan ke perahu kita. Dan harganya itu sekitar 30 sampai 40 euro untuk 2 jam, dan perahunya bisa
sampai 5 orang. Dan ini semua di tenaga listrik ya. Jadinya ini hemat lagi baik untuk lingkungan ya, karena orang Belanda itu sangat memperhatikan lingkungannya. Jadi mereka tidak mau menambah polusi karena banyak banget kan di sini kan para turis ya ingin menggunakan perahu gitu. Jadinya Hitoran itu malah jadi banyak polusi kalau misalnya pakai perahu zaman dulu. Dan namanya ini, si perahu ini namanya adalah Flyster Boat di sini bilangnya. Kalau gitu kita langsung sana aja yuk, karena Bre istri saya udah di sana. Let's go. Udah jalan. Yeay. Skies of blue and fields of green. You know me, you're bitter, I am sweet. Then you go, look into my eyes, say you love me twice around the moon. Whoa. Nah, kita ini udah lagi di bagian rumahnya ya. Kalau kalian lihat nih banyak banget rumah-rumah orang sini. Ini kita mau keluar, bisa? Hah? Jangan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Oh, ini rumah orang bener ya? Oh, jadi samping-samping kita ini rumah orang beneran? Jadi memang ada yang tinggal gitu? Oh, gitu bro. Jadi Yongens kita nggak boleh keluar ternyata. Jadi kita kalau mau jalan-jalan naik perahu harus ya naik perahu aja gitu. Jadi bener-bener nggak boleh turun. Oh ya udah, berarti inget ya, Yongens jangan keluar tiba-tiba ke halaman orang. Ini langsung halaman orang soalnya. Ini langsung halaman orang. Jadi nggak boleh, bisa berhenti tapi nggak boleh turun gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dah. Oke. Nah, Yongens di sini juga perahu karena banyak sekali turis ya, jadinya semua itu hanya satu jalur aja gitu ke sini tuh. Dan memang agak sulit untuk berhenti di mana-mana gitu, di mana saja nggak bisa berhenti parkir di mana aja karena banyak juga tempat atau perahu dari pemilik rumah yang parkir juga. Jadi kita nggak bisa sembarangan berhenti lama karena kalau nggak jadi macet gitu. Karena ini juga cuma satu arah aja jalannya semua ke arah sana gitu. Wah, matahari ini sedang benar-benar cerah ya hari ini, jadi enak juga ini untuk naik ke perahu, apalagi di belakang si Neng lagi itu ya, Neng lagi nyetir. Kamu yang nyetir ya, disetirin gitu kan, jadinya malah enak gitu, jadi enjoy gitu. Dan perahu yang kita pakai ini nyaman banget ya untuk keluarga sebenarnya, jadi ada di belakang bisa 2 orang. Ini di tempat saya duduk bisa juga 2 orang, dan juga di sini bisa juga 1, 2, 3 bisa. Sebenarnya ini perahu bisa 6 sampai 8 orang kayaknya kalau anak kecil ya, tapi kalau untuk dewasa kayaknya 5 orang 6 orang lah. Jadi kita lanjut lagi deh ya. Ini banyak pengen sambil menikmati pemandangan juga soalnya bagus banget. Nah, Yongens, sambil kita jalan-jalan, saya sambil ngasih kalian beberapa fun fact tentang tempat ini ya. Jadi di abad ke-12, tempat ini pernah ditempati atau tinggali oleh si kawanan para kriminal ya, atau perampok dulu pada abad 12. Kalau sekarang ya aman-aman aja, udah nggak ada perampok lagi, paling begal. Nggak ada begal di sini ya. Terus juga pada abad ke-13 nih, tempat ini itu mulai dinamai dengan Hitoran. Kenapa? Karena pada abad 12 ternyata waktu orang-orang menemukan tempat ini, mereka pas menggali itu menemukan banyak sekali tanduk kambing ya, makanya namanya Hitoran. Itu berasal dari hate itu kambing artinya, dan toren itu adalah tanduk. Jadi karena mereka menemukan banyak tanduk pada saat itu, tempat ini akhirnya dinamakan Hitoran. Dan juga ini kalau kalian lihat nih dari tadi ini kita melewati banyak banget jembatan ya, karena di Hitoran itu ada 180 jembatan. Buset nggak tuh, banyak kan? Dan ini sampai saat ini masih
menjadi tempat salah satu objek wisata yang paling pengen digandrungi sama orang-orang Indonesia ataupun turis-turis Asia yang keingin ke Belanda, dan mereka itu pasti ingin ke Hitoren. Kenapa ini cocok untuk dijadikan tempat sehari itulah, pergilah, cocok banget. Kenapa? Karena bagus banget, dan ini tempat sepertinya desa ya. Jadi kalau kalian pengen bener-bener melihat desa Belanda seperti apa, karena rumah-rumahnya jadulnya kayak gimana gitu, ini karena rumahnya ini bener-bener kayak asli zaman dahulu, ini masih sama gitu, masih pakai ijuk, bangunannya masih sama gitu. Dan ini cocok banget, kenapa? Karena satu hari aja kalian udah bisa keliling di Hitoren ini gitu. Jadi cukup lah untuk satu hari. Nah, Yongan, setelah kita tadi melewati bagian tengah desanya ya, atau pusatnya gitu, dan kita akan kalau lanjut nih, kita akan melalui ini seperti rawa-rawa ya, nih seperti kalau kalian lihat nih, Bovenweide dibilangnya. So, Yonga, akhirnya nggak kerasa ya, tadi udah jalan-jalan keliling ke sentralnya gitu, ke pusatnya, terus juga sempat ke bagian taman wisatanya gitu, taman bagian naturalnya. Dan akhirnya kita udah selesai juga di perjalanan kita naik perahu ini nih. Tapi kita masih akan lanjut explore Hitoren, makanya ikutin terus keliling dunia di Belanda bersama saya Herdian Syahriza dan istri saya Bre. Oke? Tot de volgende keer en tot ziens. Doei doei doei. You're making me glow. You're making me glow when you do your Berasa pengen ikut ke Githorn kan bersama Sobat Reza? Selain pemandangannya yang cantik, kita ikut merasakan serunya jalan-jalan naik perahu di kanal. Sobat keliling dunia, kalau masih penasaran sama Githorn, minggu depan Kang Reza akan melanjutkan petualangannya. Sobat, sekarang kita berada di Rusia. Kita kenalan yuk sama kamerat kita dari Rusia. Pemuda asal Purwokerto ini namanya Akhyar Mustafa. Tapi jangan salah, Sobat Akhyar udah tahu banget seluk-beluk negerinya Pak Ade Putin ini. Karena Sobat Akhyar sudah lama tinggal di Rusia sebagai mahasiswa dan sering mendokumentasikan kegiatannya di sana. Di Sabtu yang indah ini, Sobat Akhyar ingin ngajakin sobat-sobat di Indonesia keliling Red Square atau Lapangan Merah, Rusia. Sobat keliling dunia, yuk ikutin jalan-jalan Sobat Akhyar di Lapangan Merah. Woi, dobro tra Indonesia. Balik maning nang acara sing paling keren, jenenge keliling dunia sing anane mung Trans 7. Ya, nama aku Akhyar Mustafa. Aku ini mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia, tepatnya di kota Voronezh. Ini nih tepatnya aku lagi di Nikolsky Street, Jalan Nikolsky. Aku bakal ngajak keliling kota Moskow. Tapi ini aku harus ngecek dulu nih bajuku berapa nih. Deng. Oh my god, cuman kertas tagihan listrik doang guys. Aduh, ini yang paling unik lah. Kok aku salah bawa uang ya? Malah bawa uang Indonesia dah. Aduh, ntar bakal ngambil dulu dah. Ya begitulah ya anak kos ya. Semoga selama perjalanan ntar aku beruntung lah ya, duitnya cukup lah ya gitu buat ya beli souvenir lah, beli oleh-oleh. Tapi guys, ngomong soal beruntung, aku nih bakal ngajak Ribiata ke tempat yang katanya bisa membawa keberuntungan. Nah, tepatnya tuh ada di Metro Project Revolusi. Ini emang kata-katanya agak susah sih. Kita langsung masuk ke metronya. Kita lihat semuanya. Oke. Sobat keliling dunia, kota Moskow sudah memiliki sistem kereta api bawah tanah atau metro sejak 1935. Sudah menjadi tradisi Rusia membuat interior stasiun metro indah dan unik. Stasiun Metro Ploshchad Revolusi adalah salah satu stasiun yang unik karena dihiasi dengan 76 patung bertema kaum proletariat yang merupakan sistem sosial yang diagungkan oleh ideologi sosialisme. Ada beberapa patung di stasiun metro ini dipercaya oleh masyarakat Rusia sebagai pembawa keberuntungan jika mengelusnya, antara lain patung pelajar dan tentara. Tuh, Sobat Akhyar udah ngelus-ngelus. Semoga beruntung ya Akhyar. Hehe. Oke guys, jadi sebelum masuk ke Lapangan Merah, ini di depannya ada gerbang, namanya Gerbang Voskresensky. Sebelum masuk gerbang, itu tuh ada
ngelemparin koin gitu guys. Jadi katanya sih buat tradisi gitu ya, tradisi orang sini sebelum itu melempar koin, nanti kayak ada harapan yang bakal terwujud gitu nantinya. Sobat keliling dunia, sabar ya. Sebelum memasuki lapangan merah, ada ritual yang akan dilakukan Sobat Ahyar nih, yaitu melempar koin ke arah belakang tubuh dan membelakangi gerbang kebangkitan di Kremlin. Ritual ini dipercaya si pelempar koin akan kembali ke lapangan merah, namun ada juga yang bilang akan beruntung. Koin-koin yang sudah dilempar itu nantinya akan diambil oleh babushka atau pengemis. Betul, bapak gitu. Kelihatan nggak? Nah, bapak itu ya, bapak-bapak itu nyomotin koinnya tuh. Dan aku bakal coba lempar. Tapi dari tadi antri terus. Ketemu lagi, Ribiata. Akhirnya aku udah sampai di Red Square. Red Square itu lapangan merah ya. Ya kalian juga tahu sih itu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ribiata. Jadi kalian tuh harus ke tempat ini. Ini kayak tempat yang wajib dikunjungin dan terutama yang ini guys. Ribiata. Ribiata. Terutama yang ini. Lihat ke kiri. Itu ada Katedral San Basil. Kalian belum afdol kalau belum foto di situ. Ya, jadi kalian tuh harus foto. Backgroundnya pokoknya inilah. Kalau udah foto di sini pasti, wah gila lu main ke Rusia. Wah pasti teman-teman bakal bilang kayak gitu. Sebelahnya San Basil, sebelah kiriku dikit. Ini tuh ada namanya Spasskaya Basnya. Basnya atau basnya? Basnya, ya. Ada Spasskaya Basnya. Makasih ya udah membantu, sangat membantu Anda. Ini tuh menunjukkan, itu kayak Big Bang ya, kayak yang di London itu. Itu ada jam, itu menunjukkan waktu pusat di Rusia. Jadi pokoknya kalau di Jogja apa tuh namanya? Ada tuh Jogja. Gak nyambung juga sih sebenarnya, 0 km di Jogja. Tapi ini itu kan kayak 0 km itu titik pusatnya ya. Kalau ini waktu pusatnya gitu. Ya kayak London kan itu juga waktu pusatnya kan, Big Bang itu. Dan geser ke dikit. Di sana, ini tuh Kremlin ya. Ini benteng gitu loh. Nongol lagi. Ini tuh benteng, jadi dulunya ini buat pertahanan dari kerajaan Rusia. Ya, dulu buat pertahanan, jadi ini dibangun benteng. Itu ada istana Pak Presiden kita. Maksudnya Presiden Rusia. Kalau Presiden kita kan Pak Jokowi ya, di istana negara ya, bukan ya. Ada Pak Deputi di sana. Sejarah lapangan merah ini sangat panjang Sobat keliling dunia. Awalnya alun-alun ini hanya berfungsi sebagai pasar, namun pada abad ke-15 diputuskan oleh Raja Ivan III untuk membangun tembok yang berfungsi sebagai benteng di sekeliling wilayah Kremlin. Dengan berjalannya waktu, mulai dibangunlah katedral, istana, dan menara. Lapangan merah sendiri nama sebenarnya adalah Lapangan Cantik karena terletak di antara Katedral Saint Basil, Menara Spasskaya, dan Gamol. Namun karena terjadi pergeseran arti, maka sekarang pusat kota Moskow ini disebut Lapangan Merah. Itu tuh istana presiden. Nah yang itu tuh makamnya Lenin. Nah itu tuh ada penjaga. Jadi penjaga itu jaga pagi, siang, sore, malam. Pokoknya 24 jam lah. Nah, karena letaknya yang strategis, Lapangan Merah juga menjadi lokasi Monumen Tomb of Unknown Hero atau monumen pahlawan tak dikenal pada Perang Dunia Kedua. Sudah menjadi budaya Rusia, amat menghormati pahlawan mereka yang gugur. Jadi tidak heran, pemerintah Rusia memberikan pengawal di monumen itu. Salah satunya Museum Lenin, tempat jenazah mantan Presiden Uni Soviet Vladimir Lenin yang dibalsem, disimpan dan dikunjungi oleh publik Rusia. Ribiata. Ini yang namanya State Historical Museum. Jadi di gedung ini tuh peninggalan dari zaman dulu. Di zaman dulu, zaman-zaman dinasti Romanov itu buat nyimpan obat kerajaan gitu. Jadi obat-obat kerajaan disimpannya di sini. Tapi setelah abad ke-19 itu udah resmi dijadikan museum. Dan ini namanya Museum State Historical Museum. Museum Sejarah Nasional gitu. Jadi kalau teman-teman Ribiata mau ngelihat semuanya, ayo kita langsung aja ya masuk ke dalam.
check this out. Jadi kalau kita bayar pakai kartu pelajar, kita kan pelajar di Rusia, mahasiswa, jadi kita ada pengurangan harga. Days of blue and fields of green. You know me. 200 ruble ya? Nah, 200 ruble atau sekitar 40 ribuan. Ya keuntungannya belajar di Rusia, masuk museum. Ribet, ini ruangan pertama yang kita kunjungin. Kita cek ada apa aja. Benda-benda sejarah yang dimiliki Rusia. Ayo kita masuk. Sorry ya, suaranya agak kecil-kecil soalnya takut memberisikan yang lain. Museum yang dibangun oleh Kaisar Rusia Peter Pertama memiliki jutaan koleksi barang bersejarah. Koleksinya melingkup barang dari prasejarah Rusia dari masa kerajaan Uni Soviet sampai masa sekarang. Koleksi yang paling berharga dan menarik untuk dilihat tentu saja koleksi barang-barang milik dinasti Romanov. Tsar Nicholas II adalah raja terakhir Rusia dari dinasti Romanov. Beliau dan keluarganya terbunuh tahun 1918 oleh kaum Bolshevik. Hilangnya dinasti Romanov tidak membuat barang-barang peninggalan mereka juga lenyap sobat. Sampai sekarang, barang-barang tersebut masih tersimpan rapi dan dirawat di museum, sehingga bisa dipelajari oleh generasi selanjutnya. Ribet, dari sekian banyak, aku paling senang yang ini sih. Ini tuh mahkota kalau namanya wedding crowns. Jadi mahkota ketika lagi ada pernikahan gitu. Biasa, jadi aku pengen ngecek pengeluaranku ada berapa nih selama keliling hari ini ya. Tadi tuh cuman buat masuk ke museum ini doang sih habisnya 200 rubel, sekitar 40.000 rupiah. Nggak banyak ya. Jadi kalau misal kita jadi traveling yang backpacker gitu, yang ya pokoknya nginepnya di tempat seadanya, yang teman-teman juga udah tahu sendiri, itu bisa juga kalau kita tahu tempatnya, tahu triknya, kita bisa traveling di tempat yang bagus tapi dengan biaya yang sangat minimal gitu. Tetap ikuti perjalananku di Rusia, oke? Video subscribe siras. Paka. Enak ya di Rusia, dengan uang 40.000 rupiah aja kita udah bisa belajar banyak tentang sejarah negeri beruang putih ini. Kalau masih penasaran sama Rusia, nantikan cerita Sobat Ahyar di Keliling Dunia di episode selanjutnya ya. Setelah dari Rusia, akhirnya sampai juga kita di Korea Selatan. Dan yang membuat lebih seru, kita akan diajak jalan-jalan ke lokasi syuting drama yang lagi hits, It's Okay to Not Be Okay. Jalan-jalannya nggak sendiri kok, kita akan ditemani dengan Kim Geba. Biar asik nih, kita kenalan dulu dengan Sobat Geba yuk. Sobat Geba ini cowok Korea tulen, tapi sebagian besar hidupnya malah dihabiskan di Indonesia selama kurang lebih 20 tahun. Wah, jadi nggak heran bahasa Indonesianya lancar banget. Kali ini Keliling Dunia punya misi buat Sobat Geba. Pertama nih, mumpung di lokasi syuting It's Okay to Not Be Okay, Sobat Geba harus mereka ulang adegan dramanya. Kedua, Sobat Geba akan menunjukkan pemandangan cantik-cantik di sekitar pantai Ayajin. Dan yang terakhir, Geba akan mengajak keliling rumah sakit jiwa Oke. Ih, pasti seru kan? Sobat Keliling Dunia pasti ingin ikutan kan? Yuk, temenin Sobat Geba jalan-jalan di pantai Ayajin. Annyeonghaseyo teman-teman, selamat datang ke Keliling Dunia Trans 7. Ya, hari ini saya ada berada di Ayajin Harbor, Pelabuhan Ayajin. Nah, Ayajin ini menjadi famous tiba-tiba ya karena ada drama, pasti lu pada tahu. Namanya It's Okay Not to Be Okay. So anyways, kita sekarang datang ke Pelabuhan Ayajin. Ada juga pantai Ayajin di sana, di mana nanti aku kasih lihat. But right now kita lihat dulu di sini ada lighthouse di sana, and then of course laut. Pantai Ayajin yang indah ini terletak di kota Sokcho, Provinsi Gangwon, Korea, dan berjarak hanya 2 jam dari kota Seoul.
Pantai ini menghadap ke Laut Timur Korea, sehingga menjadikan Pantai Ayajin ideal sebagai tempat liburan musim panas warga Seoul. Ya, sambil jalan di jalanan ini ya, di pelabuhan Ayajin, gue bisa lihat ada beberapa orang yang sedang fishing. Wes, lihat ini, sampai ada tendanya sama bojo. Sampai orang bisa tidur di sini sambil fishing, teman-teman. Ya, kita lanjut ke foto spot di depan lighthouse. Let's go. Sobat, kalau suka nonton drama Korean It's Okay to Not Be Okay, pasti terhipnotis dengan akting Kim So Hyun dan Seo Ye Ji. Jadinya malah bikin baper ya sobat. So, kali ini Sobat Geba mau ngajakin sobat keliling dunia untuk berkunjung ke rumah sakit jiwa OK. Ya teman-teman, sekarang sudah sampai Secret Blue Cafe. Ayo kita pergi, kita masuk ke dalam Secret Blue Cafe. Nah teman-teman, kita sudah persis di depan gedungnya OK Hospital, 괜찮은 병원. Ini kalau nggak salah persis tempat ini untuk kan di setiap episode kalau nggak salah di setiap episode ada kayak gerakan apa ya, kayak aerobik gitu ya. Pas awal-awal satu rumah sakit dia senam. Nah, satu rumah sakit orang-orangnya tuh keluar semua di sini, pegawai nurse and dokter, para dokter pada keluar sini. Bagaimana? Miripkah saya dengan Kim Soo-hyun? Sobat keliling dunia, ternyata lokasi rumah sakit jiwa OK berada di atas bukit dan memiliki akses dengan Pantai Ayajin melalui tangga, membuat pengunjung dapat menikmati pemandangan Pantai Ayajin dan pegunungan Seoraksan dari taman. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk berfoto spot cantik ini ya. Ya, dan seperti kalian bisa lihat sekarang ya, tempat ini menjadi foto spot yang lumayan populer. Sekarang gara-gara COVID aja sih banyak orang yang nggak datang. But gue denger dan gue sempat juga datang ke sini untuk survei. Gue lihat, walaupun pas hari itu cuacanya nggak bagus, banyak banget orang yang datang. No, liatin no. Nah, sekarang karena udah mulai banyak orang ya, lumayan banyak orang, gue pakai masker dulu teman-teman. Ini adalah tampang luarnya gedung 괜찮은 병원 atau lebih tepatnya Secret Blue Cafe. Masuk yuk. Namanya Secret Blue, jadi tulisannya juga ikut blue ya. Nah, seperti kalian bisa lihat, ini ada menunya, menu kopinya seperti kafe biasa sih ya. Nah, terus di sini ada bakery-nya teman-teman. Lucu ya sobat, rumah sakit OK ini aslinya adalah kafe yang bernama Secret Blue. Kafe yang dibuka bulan Juni 2020 ini sebenarnya bekas resort yang direnovasi menjadi kafe. Jadi nggak heran sobat, fasilitasnya masih standar resort, seperti aula dan tempat nongkrong dengan pemandangan indah. Pantas saja, kafe ini dimanfaatkan oleh tim produksi drama It's Okay to Not Be Okay menjadi rumah sakit jiwa OK. Kafenya sendiri terkenal dengan roti dan minumannya yang enak-enak sobat. Jadi kalau capek foto-fotoan di luar, sobat keliling dunia harus nyicipin menu enak di kafe ini. Sekalian dimanfaatkan cari lagi spot-spot drama It's Okay to Not Be Okay yang ada di dalam kafe. Kayak sobat Geba ini loh. Perfect summer vacation. Nah, ini tempat kafenya teman-teman. Kan lokasi syuting It's Okay Not to Be Okay. Jadi gue pengen kasih lihat lebih lagi tempatnya seperti apa. Nah, ini nih. Dalamnya situ itu hospitalnya. Tertulis nggak boleh masuk, di dalam masuk, tapi kita coba buka pintu dikit aja ya. Serem juga, lumayan serem juga.
약간 좀 무섭지 않나? Ya, gue akan ikutin adegan salah satu adegan dari drama It's Okay Not To Be Okay. Coba kalian tebak dari mana? Ya teman-teman, bagaimana dengan episode kali ini? Apakah kalian terhibur? Gue harap lo pada terhibur dengan episode kali ini di Keliling Dunia. Jangan kemana-mana karena bakal ada episode yang lebih seru dan lebih unik dalam Keliling Dunia. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Ya ampun, hebat ya kita hari ini Sobat Keliling Dunia. Dalam 45 menit, kita udah keliling dunia ke 3 negara. Masih belum puas? Kunjungi aja akun Instagram @kelilingduniatrans7. Sobat Keliling Dunia bisa kasih kritik dan saran, apalagi pujian. Pasti diterima Sobat. Jangan lupa, saksikan kembali Keliling Dunia Sabtu 26 September 2020 pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja dengan petualangan di negara lain yang pasti seru.